Belum salam. Boleh, Pak. Monggo Pak. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi uh, kuliah untuk Big Data. Namun pada hari ini saya akan memberikan tugas ya untuk sumatif atau tugas sebelum ujian akhir semester. Nah, untuk itu silahkan bisa bergabung di kelas offline masing-masing atau yang mengikuti secara live streaming bisa bergabung melalui siakat ya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tugas dari Big Data ini ya. Nah, ini Anda kerjakan tugas ini nanti sampai pada sebelum ujian akhir semester ya. Jadi sebelum pelaksanaan ujian akhir semester, kira-kira di bulan Januari ya, karena minggu depan sudah libur akhir tahun. Nah, jadi di bulan Januari Anda bisa mulai mengerjakannya. Nah, saya akan mulai saja untuk penjelasan mengenai tugasnya. Jadi tugasnya adalah bagaimana nanti Anda membuat makalah gitu ya. Makalah di sini artinya ringkasan atau resume hasil dari analisis jurnal tentang implementasi dari Big Data. Ya. Nah, di bagian pembahasan nanti akan berisi beberapa hasil dari analisis yang Anda lakukan, yaitu melakukan resume ya atau meringkas gitu ya. Jadi mana yang penting, mana yang menjadi inti dalam pembahasan Big Data itu dari 10 mungkin atau 15 halaman jurnal. Anda bisa ringkas mungkin menjadi maksimal 5 halaman ya. Kalau bisa sangat ringkas mungkin di 3 halaman mungkin sudah cukup ya, tapi kayaknya ada gambar, mungkin ada diagram ya, mungkin ada arsitektur ya. Nah, itu mungkin nanti bisa digambarkan dalam 1 halaman ya. Di maksimal bisa 5 sampai 6 halaman ya. Nah, kemudian isi dari pembahasannya itu ada 3 hal yang kemarin kita sudah sampaikan ya. Jadi ada permasalahan apa yang dihadapi sehingga diperlukan implementasi dari Big Data ini ya. Nah, jadi setiap penelitian itu pasti akan dicari tahu apa yang akan diteliti. Nah, biasanya bersumber dari sebuah permasalahan ya. Jadi dari masalah dulu baru nanti akan diteliti. Nah, di permasalahan ini nanti mungkin dijelaskan sedikit ya latar belakangnya. Jadi inti dari latar belakang yang mungkin 1 halaman 2 halaman di jurnal bisa menjadi 1 halaman ya. Nah, kemudian di halaman berikutnya Anda bisa lanjutkan dengan bagaimana metode penelitiannya atau mungkin metodologi perancangan Big Datanya ya. Kalau metodologi penelitian secara eksplisit itu mengacu pada metodologi penelitian yang kualitatif, kuantitatif atau penelitian studi kasus ya. Nah, di sini metode yang dipakai mungkin yaitu melakukan perancangan perangkat lunak, yaitu atau perancangan Big Data. Nah, selain dari perancangan perangkat lunaknya atau penggunaan dari perangkat lunaknya, juga ada perancangan terkait dengan database servernya, yaitu ADFS dan mungkin jaringan. Nah, nanti ada beberapa contoh ya bisa saya berikan supaya memberikan gambaran bagaimana Anda menemukan jurnal yang membahas tentang Big Data dan bagaimana membuat laporan atau makalah hasil dari analisis jurnal tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana hasil yang dicapai ya. Jadi hasil yang dicapai ini berarti hasil dan pembahasan implementasi dari Big Data di penelitian tersebut ya, atau di perancangan Big Data yang ada di jurnal tersebut. Nah, ini mungkin 1 atau 2 halaman itu sudah cukup ya. Nah, jadi 3 intinya di sini ya, untuk mengetahui. Jadi tujuan dari tugas ini adalah untuk mengetahui bagaimana Big Data ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang baru-baru ini gitu ya, yang terkait dengan ukuran data yang besar. Kemudian bagaimana menyelesaikan masalahnya, itu ada metode penelitian atau metode dalam perancangan Big Datanya, dan apakah permasalahan itu sudah berhasil diselesaikan dengan Big Data, yaitu hasil yang dicapai ya, hasil dari implementasi atau pembahasan yang terkait dengan implementasi Big Data.
Kemudian tugas ini nanti dikerjakan secara individu ya, dan dikumpulkan dalam bentuk file dokumen dan file PDF menyertakan satu jurnal aslinya. Ya, jadi biasanya untuk jurnal ini ekstensinya PDF ya, portable data format, jadi bisa di-upload nanti dikirim ke email ya, di email saya di mikuns25@gmail.com. Dan satu file lagi yaitu file hasil analisisnya, itu file Word ya, atau file dokumen makalah hasil analisis jurnal. Nah, dari struktur laporan tadi sedikit saya singgung bahwa di pendahuluan, nah ini nanti cukup 3 sini aja ya, pendahuluan, kemudian pembahasan, kemudian penutup. Nah, pendahuluan ini Anda uraikan latar belakang dan permasalahannya, jadi ringkas ya. Jadi hanya 3 bagian saja, uraikan latar belakangnya, kenapa implementasi big data itu dilakukan, di latar belakangnya dari apa, misalnya kebutuhan untuk analisis cuaca, misalnya kebutuhan untuk misalnya analisis saham, atau kebutuhan misalnya untuk analisis sosial media gitu ya. Nah, kemudian dari latar belakang itu akan ditarik ya menjadi satu permasalahan secara definitif yang muncul, yaitu masalah-masalah yang terjadi sehingga itu harus diselesaikan dengan pendekatan big data ya. Nah, lalu di dalam pembahasannya Anda uraikan bagaimana metode penelitian atau metode dalam perancangan big datanya ya, tahapan-tahapannya ini seperti apa, karena nanti di setiap perancangan big data itu bisa berbeda satu jurnal dengan jurnal yang lain ya. Nah, ini kemudian nanti Anda gambarkan di situ, dijelaskan terlebih dahulu, ada gambarnya, ada diagramnya, alurnya bagaimana big data ini diterapkan, menggunakan aplikasi apa saja ya, apakah menggunakan HDFS ya, terus kemudian menggunakan beberapa layanan dari Apache ya, seperti Apache Spark ya, Apache Mahawk ya, atau Apache yang lain yang digunakan. Nah, itu yang dipilih apa ya, kemarin sudah saya sampaikan ya di pertemuan yang lalu. Nah, kemudian di penutupnya yaitu kesimpulan dan saran ya, jadi bagaimana hasilnya ya, kesimpulannya seperti apa, implementasi dari big datanya, dan mungkin ada saran-saran terkait dengan penelitian berikutnya atau perbaikan terhadap penelitian big data yang sudah dilakukan pada jurnal. Nah, di sini kita bisa menggunakan ini ya untuk mencari jurnalnya itu supaya lebih cepat ya. Ini bisa di-download, filenya ukurannya cukup kecil ya, nanti bisa Anda download. Namanya adalah Hersings Publish or Perish. Nah, ini Anda bisa temukan di halaman web di hersing.com ya, kemudian di resource, lalu diklik Publish or Perish. Nah, nanti di scroll aja ya. Nah, di sini ada beberapa versi ya dari Publish or Perish. Ya, ini sudah mulai dibuatnya itu di tahun 2006 ya, tanggal 17 Oktober. Kemudian 2007 diperbaiki, diupdate ya menjadi Publish and Perish 2. 2010 jadi Publish and Perish 3 dan seterusnya, ini sampai 2013, kemudian 2016 sampai dengan 2023 di bulan Agustus ya, kemarin 17 Agustus 2023. Nah, ini Publish and Perish yang terakhir yang versi 8.9 ini ya. Jadi nanti kalau di download Anda sudah install, nanti akan muncul di sini versinya ya dari Publish or Perish ya. Nah, cara downloadnya Anda scroll aja ke bawah gitu ya. Nah, di sini saya sertakan link downloadnya, nanti bisa di copy nih ya, langsung bisa mendapatkan filenya. Nama filenya ini ya, pop8setup.exe. Nah, ini alamat URL-nya https://hersing.com/download/nama file exe-nya. Atau dari alamat web tadi yang Anda buka tadi ya, hersing.com. Nah, nanti di bagian ini ya, di download information ini ya. Nah, itu Anda bisa download filenya. Ini ukurannya kecil sekali, yaitu 2,4 mega saja ya. Nah, untuk yang versi di bawahnya ini di ada versi yang lebih baru lagi gitu ya, versi 89 ini bulan November. Kalau tadi Agustus, ini ada di bulan November 2023. Nah, Windows yang bisa dipakai kalau Anda masih pakai Windows 7 atau Windows 8 atau Windows 10 atau yang terbaru sekarang pakai Windows 11, itu bisa ya, termasuk yang versi Windows X64 ya, itu bisa. Nah, nanti kalau Anda install dia akan tampil seperti ini. Ini tampilan dari aplikasi Hersing Publish or Perish ya. Anda klik 2 kali nama filenya ini ya, pop8setup.exe itu kalau Anda download, diklik 2 kali.
Nah, nanti akan ditampilkan ini instalasinya ya. Diklik yes saja, kemudian nanti diikuti tahapan-tahapannya ya untuk melakukan instalasi dari Publish Orderings. Nah, sekarang kita buka filenya ya, atau kita buka aplikasinya. Nah, nanti tampilannya kira-kira seperti ini nih tampilannya ya. Nah, yang diperhatikan adalah yang di bagian tengah ini ya. Jadi satu yang di bagian atas ini ya, kemudian ini search item ya, nanti akan memberikan daftar atau list ketika kita mencari jurnal ya. Terus kemudian yang di tengah ini jurnal yang dipilih ya, indeksasi yang dipilih, apakah misalnya dari Google Scholar ya, apakah dari Crossref ya, atau misalnya dari Scopus ya, atau misalnya dari PubMed atau dari Semantic Scholar ya. Ini pilihan-pilihan ya. Nah, jadi di sini nanti Anda bisa mendapatkan beberapa jurnal secara lebih mudah ya. Nah, di sini ada beberapa catatan ya. Kalau yang bintangnya 1 ini biasanya free ya, free data source ya. Di Crossref ini bintangnya 1 ya, Google Scholar bintangnya 1, PubMed sama Google Scholar Profile ini bintangnya 1, sama OpenAlex ya. Nah, untuk yang bintangnya 2 ini free tapi harus mendaftar ya. Ini contohnya Scopus ya, ini ada yang free juga, yang ada open aksesnya ya. Nah, itu Anda bisa dapatkan tapi harus mendaftar dulu ya. Kemudian ada yang dari Semantic Scholar juga sama, atau dari Web of Science ya, ini juga sama. Nah, ini yang Web of Science ini external subscription ya. Nah, nanti saya sarankan pakai Google Scholar aja di sini ya, karena nanti bisa menemukan yang bahasa Indonesia sama yang bahasa Inggris itu ya. Nah, jadi misalnya kita mau mencari katakan dari Google Scholar ya, nanti kita klik di sini ya, di Google Scholar, kemudian nanti di kata kuncinya di sini ya, ada ketik. Nah, nanti akan keluar seperti ini ya. Setelah diklik Google Scholar, ini masih kosong ya, ini belum ada isinya. Jadi ini contoh dari penerapan Hadoop, yaitu kata kunci yang nanti akan saya cari atau yang kita cari. Nah, ini source-nya Google Scholar, berarti ngambilnya dari sini ya, kliknya dari sini. Nah, nanti setelah diklik di sini, nanti baru keluar ini ya. Nah, di bagian tengah inilah tempat kita mencari jurnalnya ya. Jadi misalnya saya mau mencarinya berdasarkan kata kunci, misalnya ya, di sini kata kuncinya penerapan Hadoop misalnya gitu ya, atau misalnya penerapan Big Data gitu, atau misalnya penerapan Apache Spark. Nah, itu ya. Pokoknya yang kaitannya sama Big Data dituliskan saja di sini, di keyword, di kata kunci. Atau kalau Anda ingin langsung mendapatkannya dari judulnya, di sini ada title words ya. Nah, di sini tinggal ditulis ya kata-kata yang mengandung kata kunci yang nanti diketik di sini di judul. Ya, jadi misalnya di sini kalau penerapan Hadoop saya tulis di sini, berarti nanti di judulnya akan mengandung ini ya. Judul tulisan ini itu penerapan Hadoop pada bla 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 misalnya gitu ya, hasil penemuannya nanti di sini. Nah, ketika kita mau mencari, kita juga bisa menerapkan tahunnya. Misalnya mau tahun yang terbaru gitu ya, mau ambil tahun yang terbaru, misalnya dari 2017 di sini sampai 2023 ya. Jadi tahunnya ditetapkan. Kalau tahu ISSN-nya masukkan. Kalau tahu publication name-nya masukkan di sini ya. Saran saya 2 aja di sini, keyword sama tahunnya ya. Nah, ini tahunnya ambil yang sampai 2023. Nah, setelah itu baru klik search. Nah, setelah nanti proses klik search ya, nanti akan muncul search item di sini. Kemudian hasil pencariannya akan muncul di bawah sini. Ya, ini hasil pencariannya. Jadi biasanya antara 100 sampai 200 ya, kita bisa menetapkan di sini berapa hasilnya gitu. Kalau memang artikelnya kurang dari 200 ya ditampilkan semua ya. Nah, kita bisa tetapkan maksimum number of result ya, berapa jumlah hasil yang akan diinginkan untuk mendapatkan itu ya. Nah, kemudian hasilnya di sini kita bisa lihat ya. Yang lain mungkin tidak dilihat dulu, nggak apa-apa. Anda lihat di bagian author sama titelnya gitu ya. Ini autornya, jadi biar tahu nama pengarangnya itu siapa ya. Nah, kemudian ini titlenya ya. Contoh misalnya di sini IC Putri ya. Ini implementasi Hadoop Framework Analisis Data untuk apa, misalnya saham misalnya. Ya, ini di sini
ini untuk analisis nasabah bank. Jadi kalau Anda klik di bagian sini nanti akan muncul detailnya ya, judulnya, pengarangnya, tahunnya ya, terus nama jurnalnya di sini, nomor ISSN-nya, alamat jurnalnya juga muncul di sini ya. Misalnya ini jurnal.netplg.com. Nah, jadi ketika ini kita sudah temukan, klik aja 2 kali ini ya. IG Putri ini klik 2 kali, nanti akan diarahkan ke jurnalnya. Nah, nanti kalau sudah diarahkan ke jurnalnya di sini ya, kita bisa langsung mendownload jurnal tersebut ya. Kalau ini saya sudah membuka jurnalnya ya. Ini adalah nama jurnal yang tadi yang disebut dengan jurnal.netplg.com ya. Kalau Anda klik di sini langsung ke jurnalnya, tapi ini saya buka di nama jurnalnya setelah tahu bahwa itu adalah jurnal yang isinya big data. Jadi nama jurnalnya ini ya, Journal of Network and Computer Application, ISSN nomor sekian. Nah, ternyata di situ kalau saya cari dengan kata big data di jurnal itu ya, saya bisa menemukan banyak judul tentang big data ya. Contoh misalnya ini ya, analisis big data menggunakan HDFS ya. HDFS kita sudah pelajari ya, Hadoop Distributed File System itu ya. Jadi analisisnya seperti apa nih, ada jurnalnya. Kemudian Apache OZ Workflow Scheduler pada Hadoop. Jadi ini penerapan di HDFS ya, untuk melakukan penjadwalan menggunakan Apache OZ ya. Seperti apa sih, nanti bisa diklik ini ya, nanti bisa dibuka filenya. Kemudian implementasi Hadoop Framework, analisis data nasabah bank dengan metode MapReduce ya. Ini yang tadi IG Putri itu, yang ini yang jurnal. Nah ini ya, IG ini ternyata namanya adalah Indah Gala Putri itu ya. Nah ini kalau diklik nanti akan keluar tampilan dari jurnalnya, bisa kita lihat PDF-nya ya. Nah, contoh lain misalnya kita mau mencari bukan big data tapi Hadoop. Nah, ini ternyata di jurnal ini juga banyak nih ya. Nah, ini yang kaitannya dengan Hadoop dia akan tampilkan. Mungkin ada tampilan yang sama hasilnya ya. Nah, kita ambil salah satu misalnya ya. Nah, ini misalnya yang dari Rizky Putri Norma Budiarti, penerapan analisa big data pada klasifikasi kondisi jalan untuk mendukung smart city. Nah, ini berarti menerapkan big data untuk klasifikasi jalan untuk mendukung kota pintar ya, atau smart city. Nah, ini bisa dibaca nih abstraknya di sini ya. Jadi abstrak di sini ini adalah ringkasan dari keseluruhan tulisan ya. Kalau ini misalnya skripsi, berarti ada misalnya katakan 80 halaman ya. Dari 80 halaman itu diringkas ya menjadi tulisan ini atau artikel ini ya, penerapan analisis big data dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada kira-kira 10 sampai 15 halaman ya di jurnal-jurnal artikel internasional ya. Nah, lalu abstraknya itu menyederhanakan paling ringkas ya, dari 80 halaman ke artikel 10 sampai 15 halaman atau 20 halaman mungkin ya. Nah, kemudian diringkas lagi menjadi abstrak ya. Nah, abstrak ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan dalam penelitian yang penerapan big data ini ya, untuk klasifikasi kondisi jalan. Nah, kemudian di sini nanti di abstrak di bawahnya ini ada latar belakang ya. Silakan nanti latar belakang sama rumusan masalah bisa diambil setelah abstrak ini ya. Nanti coba kita buka ya, pakai publish and publish ya. Nah, ini contoh metodologinya. Nah, ini yang kemarin saya jelaskan, yaitu bagaimana sih desain sistemnya dari big data itu gitu ya. Nah, ini ada klien ya, kemudian ini ada lingkungan server. Nah, di lingkungan server ini dia menggunakan Apache Kafka ya, Apache Kafka. Kemudian untuk datanya itu diambil melalui MQTT broker ya, dari sini ya. Nah, kemudian dari Apache Kafka ini nanti bisa digunakan untuk visualisasi ya, menampilkan data, kemudian bisa terhubung ke data SQL dan data warehouse ya. Nah, kemudian koneksinya untuk analisis prediksi ini menggunakan Pentaho ya. Jadi seperti ini dijelaskan di sini nanti ya, bisa dibaca. Ini tahapan dari desain sistemnya ya. Pada sisi klien dilakukan pengiriman data dari sensor seperti akselerometer, giro, dan GPS.
Semua sensor ada di smartphone yang memiliki aplikasi Smite dan seterusnya ya, sampai bawah. Nah, ini Anda baca terus sampai bawah. Nah, ini metodologi penelitiannya ya. Jadi sumber datanya dari mana ya, kemudian diperoleh datanya dari data warehouse, kemudian setelah data warehouse dilakukan data analitik ya. Proses di data store itu apa saja di data source ya. Di sini mulai dari persiapan server dan integrasi, kemudian pengumpulan data menggunakan Smite, kemudian pengiriman data ke database. Nah, di data warehouse di clean ya, di cleansing, kemudian di ETL ya, kemudian di data analisis dilakukan kategori bentuk dan klasifikasi berdasarkan ID ya. Apa saja itu? Nah, nanti bisa dibaca di sini ya. ID ini misalnya kondisi jalan sangat baik, kondisi jalan baik, kondisi jalan yang cukup, kondisi jalan yang buruk gitu ya. Untuk kategori bentuk ada yang lurus ya, straight, ada yang berlubang, hole ya, ada yang bergejolak atau benjolan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu hasilnya kayak apa? Nah, ini hasilnya biasanya ada di bagian ini ya, hasil dan pembahasan. Nah, di bagian ini akan menjelaskan hasil dari implementasi penelitian yang sudah dilakukan. Nah, tadi ditulis di bab di poin 2 ya, itu hasil dan pembahasan. Nah, ini ada beberapa poin ya, 31 sampai 34 nih ya, mulai dari integrasi device-nya, ini perangkatnya ya, pakai smartphone, pakai holder, ini pakai kendaraan ya, instalasi smartphone di kendaraan bermotornya, sampai visualisasi datanya. Nah, ini petanya ini menampilkan kerusakan jalan, yaitu peta kerusakan jalan. Jadi dari data ini nanti mengirim dari smartphone ini mengirim data ya, dan ditampilkan di visualisasi kepada penggunanya, yaitu jalan-jalan yang rusak itu di mana saja. Nah, ini kan sangat bermanfaat ya, misalnya untuk bagian pembangunan ya di wilayah kota tertentu ya. Nah, itu bisa diketahui peta di mana terjadi kerusakan-kerusakan jalan. Nah, kemudian baru kesimpulannya di sini ya. Nah, ini kesimpulannya diringkas jadi 5 atau 6 halaman itu sudah cukup. Nah, gambar-gambar ini bisa Anda sertakan ya. Nah, ini contoh yang lain, ada implementasi Hadoop Framework analisis data nasabah bank dengan metode MapReduce. Nah, ini ya, ini berarti menggunakan Hadoop ya, kemudian metodenya MapReduce. Nah, di sini abstraknya ya, ini terbaru, ini 2023, baru bulan Juli ya, tepatnya tanggal 23 di receive ya, kemudian accepted tanggal 10 September, online-nya 30 Oktober 2023. Ini cukup baru ya. Nah, jadi di sini ditulis oleh beberapa penulis, judul ini ya, menganalisa data nasabah bank. Nah, metode penelitiannya gimana? Nah, ini metodenya ya, mulai dari studi literatur, kemudian perencanaan dan perancangan sistem, kemudian implementasi Hadoop Framework, lalu ada analisis data, evaluasi kinerja dari analisis, kesimpulan, dan selesai. Nah, studi literatur ini ya diambil dari beberapa data nasabah ya, mungkin dari bank, ini ada dataset nasabah bank ya, dari banknya diambil. Kemudian dilakukan perencanaan dan perancangan sistem untuk big datanya, yaitu menggunakan ini ya, Hadoop HDFS. Jadi langkah-langkahnya ya, instalasi Hadoop dulu, input dataset ke HDFS, lalu konfigurasikan IP address, kemudian jalankan MapReduce, lalu tampilkan outputnya, selesai. Ini alur tahap perencanaan. Nah, ini topologi jaringan ya, jadi ada 3 titik ya, ada satu di sini ada router ya, kemudian di sini ada laptop ya, laptop PT ya, ini sebagai master, ada 2 laptop, yang ini sebagai slave ya. Nah, kemarin di ADFS kan dibahas itu master slave ya. Nah, ini implementasinya, jadi kita bisa melihat hasil dari penerapannya. Nah, hasilnya yaitu, nah ini proses menginstalasikan Hadoop, ini bisa didapat dari link ini ya. Ini berupa tarpo ya, atau file terkompres ya. Nah, kemudian proses instalasinya di sini, ini tahapan instalasi Hadoop. Kemudian dicek instalasi Hadoop-nya. Nah, baru kemudian membuat dan menginput dataset di HDFS. Nah, ini datasetnya, ini hasil penelitiannya ya. Ada data-data ini gitu ya, ini berapa jumlahnya gitu ya, kemudian ditampilkan
ya, menggunakan MapReduce di HDFS yang diakses dari Hadoop Slave. Nah, kemudian dan seterusnya ya, sampai bawah ini pembahasannya. Nah, ini contoh aja ya. Nah, sehingga kita bisa menggunakan publish or perish tadi itu ya. Saya coba share untuk publish or perish-nya. Cara mencarinya ya. Nah, misalnya gini. Nah, setelah Anda instalasi publish or perish ya. Nah, ini akan terlihat seperti ini nih. Kita mau mencarinya misalnya di Google Scholar. Nah, kita masukkan di sini. Ya, misalnya analisis big data misalnya. Kemudian dari tahun 2015 sampai 2023 ya, kemudian searching cari. Nah, dia akan mencari di sini ya, ini maksimum ada 200 result ya, dari tahun 2015 sampai 2023. Nah, ini sedang proses mencari ya, ditemukan ada 100, 110, 120, 130, 190, 70, 180 sampai 200 ya. Nah, ini kita tunggu sampai selesai ya semua prosesnya. Jadi di Google Scholar itu ternyata dari tahun 2015 sampai 2023 kita bisa menemukan cukup banyak ya jurnal tentang big data ini ya. Nah, misalnya kita ambil yang berbahasa Indonesia, mungkin yang mana ya dia yang berbahasa Indonesia. Nah, contoh kita ulangi pakai ini ya, apa namanya, kata kunci yang hasilnya hampir mirip dengan yang tadi saya lakukan ya. Kata kuncinya itu penerapan Hadoop ya. Ini contoh mencari ya, kalau udah ketemu nanti tinggal diklik. Contoh misalnya ini ya, ini diklik 2 kali, nah nanti akan diarahkan ke websitenya atau ke website jurnalnya gitu ya. Nah, detailnya itu dari sini ya, bisa kita lihat paper detailnya. Nah, ini jurnalnya, saya switch lagi. Share yang baru ke arah jurnal yang tadi saya klik dari publish or perish ya. Nah, ini jurnalnya. Nah, analisis pertanggungjawaban pelaku pinjaman online menggunakan akun orang lain berdasarkan perspektif hukum positif. Nah, ini jurnal nih ya, ini penulisnya, kemudian keywordnya ini ya, kemudian kita bisa melihat PDF-nya di sini ya. Ini abstraknya ya, ini referensinya, kemudian di sini ada judulnya. Kita klik aja PDF full text. Nah, nanti akan ditampilkan hasil jurnalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, apakah ini sesuai dengan apa namanya, tugas yang kita akan kerjakan? Nah, di sini kalau analisisnya bukan di big data ya, atau penerapan dari big data, berarti ini tidak masuk ya. Kita cek dulu di sini. Ternyata di metode penelitiannya tidak menggunakan itu ya, rancangan big data ya, atau implementasi dari big data. Jadi cukup sederhana sekali di sini, maka ini tidak bisa digunakan ya. Nah, sekarang kita jadi ketika kita menemukan, kita jangan langsung menggunakan hasilnya itu ya sebagai hasil artikel yang nanti akan kita resume atau kita ringkas gitu, atau kita jadikan dia sebagai hasil akhir. Tapi dibaca dulu, dilihat dulu apakah implementasinya sudah sesuai ya dengan tugas yang akan kita kerjakan ya, tadi big data tadi ya. Nah, saya kembali lagi ke pencarian yang kedua di publish